Haleluya. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 September 2023, Pesta Pemuliaan Salib Suci. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pandanglah salib. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Pesta Pemuliaan Salib Suci. Mengapa dikhususkan hari ini untuk merayakan Pesta Pemuliaan Salib Suci? Ini adalah untuk mengenang diketemukannya salib asli oleh Santa Helena Ibu Kaisar Konstantin, serta pendirian sebuah basilika yang dibangun di atas makam suci. Saudaraku, kita semua tahu bahwa salib pada awalnya dianggap kehinaan karena dirancang untuk menghukum para penjahat. Namun saudaraku, oleh Yesus menjadikan sarana yang memberi kehidupan. Untuk itulah perayaan hari ini salib dikhususkan sebagai sarana keselamatan. Kalau kita membaca dengan seksama bacaan pertama hari ini, di mana Allah berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Kenapa? Karena bangsa Israel yang telah dibebaskan Allah melalui Musa dari perbudakan di Mesir bersungut-sungut saudara. Dan hari ini Yesus melalui Injilnya menyampaikan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Saudaraku, kehidupan kekal itu terjadi oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Kehidupan kekal yang menuju keselamatan itu haruslah kita selalu memandang salib. Kenapa? Karena di salib ini telah tergantung Yesus yang telah mengalahkan maut, saudara. Salib bukan lagi merupakan kehinaan. Namun kita yang percaya akan Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengalahkan maut, mati di atas kayu salib. Dia mati tapi bangkit, hidup kembali. Kita pun ikut mati karena dosa bersama Yesus, dan ikut bangkit hidup kembali memperoleh kemenangan karena Yesus. Dengan memandang salib, kita mau mengenang, saudara, atas penderitaan yang dialami Yesus sebagai 100% manusia yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Kita mengenangkannya, mau merefleksi siapakah kita ini sehingga Yesus mau menderita bagi kita, mau menderita bagi saya. Siapakah kita ini hingga Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi kita yang berdosa? Pandanglah salib ini, saudara. Lihat mata Yesus yang berbinar-binar menahan keperihan. Memandang setiap kita pribadi. Ada yang ingin diucapkan kepada kita secara pribadi. Tapi sulit, saudara.
karena menahan keperihan atas dosa-dosa kita. Setiap mulut kita mengeluarkan amarah, menambah keperihan hatinya, saudara. Dia menangis dengan tetesan darah. Setiap kita menghakimi, menghujat, mengutuk, sumpah serapah. Lihat di kayu salib. Yesus menahan keperihan. Dan dia menangis dengan cucuran darah air mata. Dengan mata yang berbinar-binar dan menahan kesakitan, saudara. Yesus memandang kita yang masih menyimpan dendam, benci. Oh, Yesus berteriak, "Kenapa engkau lakukan itu, nak?" Setiap tangan kita lakukan kecurangan, kita pukul, korupsi. Walau dengan sembunyi-sembunyi. Yesus melihat sambil menahan perih yang tak tertahan. Yesus pun lihat kaki kita melangkah kemana, ke tempat-tempat gelap. Yesus pun hanya dapat menahan perih. Sesungguhnya saudaraku yang terkasih, kita semua sudah dibebaskan, kita sudah dibereskan. Maka Yesus dengan lesu tak berdaya karena keperihan hatinya melihat kita. Dia berucap di atas kayu salib, "Sudah selesai." Yohanes 19:30. Sudah selesai semuanya, saudara. Tapi kenapa kita masih melakukannya juga, saudara? Kita masih saja menambah tanggungan dosa kepada Yesus. Kita masih membuat dia tertahan perih dan bercucuran air mata yang berdarah. Lihatlah di kayu salib ini. Tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Bersyukurlah saudara, karena salib kita telah diselamatkan. Karena salib kita kembali menjadi anak-anak surgawi. Bersyukurlah, bangkitlah bersama Kristus, saudara. Bangkitlah. Kuburkan semua keegoisan, amarah, dendam, benci, keserakahan, kesombongan, hujat, menghujat, dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya itu dan ikutlah dia, Tuhan kita, saudara. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini mau mengajak kita semua di dalam kehidupan ini. Hendaklah selalu mau memandang salib Yesus. Kita mau selalu mengenang akan pengorbanannya yang penuh kasih terhadap kita. Kita harus mengikuti dia, saudara, yang telah berkorban menyerahkan nyawanya bagi kita. Bersyukurlah senantiasa. Karena dengan salib kita dibebaskan dari segala belenggu-belenggu. Dan kita telah menjadi pemenang. Dan ikutlah Yesus dengan setia dan taat yang selalu setiap saat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hati kita yang percaya telah ada salib Yesus,
Biarlah salib itu selalu dapat menghidupi kita sekalian. Yesus Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang telah rela mengorbankan nyawa bagi kami. Ampuni atas kesalahan yang sering kami lakukan yang menambah penderitaan dan keperihan Engkau. Biar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk hidup sesuai menurut kehendak Engkau, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.